Ya, shalom saudara-saudara. Saya ambil waktu sedikit di antara kesibukan saya untuk sedikit memberikan penjelasan terkait dengan Edis TV ini, karena barusan ini ada banyak orang yang mengirimkan link TikTok dari Edis, di mana katanya bahwa Edis itu menunggu saya, Pak Deki Gadas dan Pak Muriwali untuk masuk ke roomnya untuk berdebat soal persoalan apakah penyaliban Yesus itu adalah rencana Allah Bapa. Karena ya Edis merasa bahwa itu adalah rencana iblis dan menolak bahwa itu adalah rencana dari Bapa di surga. Sementara kami mempunyai pandangan bahwa eh, itu adalah rencana dari Allah Bapa. Sekalipun saya juga dalam video saya yang lalu menyebutkan bahwa itu adalah rencana iblis, saya memaksudkan rencana dalam pengertian adalah merupakan keinginan iblis juga untuk uh, membunuh Yesus. Itu yang saya maksudkan. Tapi yang jadi persoalan sekarang adalah ketika menolak bahwa itu adalah rencana Allah Bapa, dan kelihatannya Edis itu berpandangan bahwa itu hanya rencana iblis dan itu mustahil, itu bukan rencana Allah Bapa, dan menganggap bahwa orang yang mengajarkan atau berpendapat bahwa itu adalah rencana Allah Bapa itu adalah orang-orang yang katanya begini ya. Nah, jadi sebelum saya kasih tahu ini ya, atau ngomong ini sebenarnya begini. Secara pribadi saya itu nggak ada persoalan ataupun ketidaksenangan pada Edis, itu sama sekali juga nggak ada. Saya sendiri itu ya kalau kita scroll-scroll di TikTok kan ketemu dia. Jadi saya itu sebenarnya senang. Senang kenapa? Karena ya dia menyerang apa yang dipercayai oleh orang-orang Islam. Ya, karena begini, di dalam dunia apologia ini seringkali yang terjadi karena konteks kita di Indonesia ini, kita sukar untuk berbicara agama orang lain, terutama Islam, karena kita akan dituduh sebagai penistaan agama, dan itu sudah banyak terjadi ketika orang mulai berbicara tentang Islam, ujung-ujungnya ditangkap dan sebagainya. Itulah sebabnya orang-orang yang mau berbicara tentang Islam, mereka pergi dari luar, ya, ke luar negeri sana, seperti Edis, ya, Sufyatul dan lain-lain sebagainya. Jadi mereka bisa bebas ngomong tanpa ada ancaman atau upaya untuk penangkapan karena tuduhan penistaan agama. Nah, seringkali kan seperti itu. Jadi kita diserang, lalu kita menjawab tanpa kita sendiri mempunyai atau melakukan serangan balik. Tapi dengan Edis tinggal di Amerika, saya senang juga karena dia bisa menyerang Islam, ya, dan kadang-kadang membuat mereka, bukan kadang-kadang, sering membuat mereka kelabakan. Karena Islam ini kan mereka terlalu sibuk menyerang, lupa bahwa dalam iman mereka juga ada banyak persoalan, ada banyak hal yang mestinya dipertanyakan juga, sehingga muncullah orang-orang seperti Edis. Itu saya sukai. Walaupun saya harus fair juga bahwa kadang-kadang kita bisa melihat bahwa dia melakukan strawman dengan uh, menyerang sebuah paham dalam Islam dengan mengutip Al-Quran yang sebenarnya tidak bermaksud demikian. Dan karena itu saya juga mengkritik hal itu. Ya, saya mengkritik hal itu misalnya dengan saya kali lalu itu membuat semacam status Facebook ya. Saya coba tunjukkan ya apa yang saya tulis. Nah ini ya. Nah, apakah Al-Quran mengajarkan perkawinan sejenis? Lalu saya bilang, saya melihat debat Edis TV dengan seorang muslim di sini. Ya, ada linknya. Dalam video ini, Om Edis berkata bahwa ada ajaran tentang perkawinan sejenis, laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan di dalam Al-Quran dengan merujuk pada surat Ar-Rum 30:21. Dalam bahasa Arabnya, terjemahannya, dan di antara tanda-tanda kebesarannya, dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa tentram padanya dan dijadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir. Lalu saya tulis,
Dan si Muslim yang berdiskusi atau berdebat dengan Om Edis pun kelihatannya kelabakan. Dia tidak pernah menduga bahwa dalam Al-Quran sendiri ada ayat seperti itu yang mendukung perkawinan sejenis. Nah, saya bukannya mau membela Al-Quran atau Islam, tapi saya merasa bahwa frase dari jenismu sendiri itu tidak harus berarti dari jenis kelaminmu sendiri. Atau, tapi itu bisa menuju pada dari jenis manusia yang sama seperti kamu. Dan bukan dari jenis binatang atau jenis malaikat atau jenis jin. Nah, jadi maksud ayat itu kira-kira sama dengan apa yang dicatat dalam Alkitab, di mana Adam ketika diperlihatkan dan menamai semua binatang yang ada di Taman Eden, ternyata dia tidak menemukan penolong yang sepadan dengan dia. Kejadian 2. Manusia itu memberi nama segala ternak kepada burung-burung di udara, kepada segala binatang hutan, tapi baginya sendiri dia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Nah, maksud dari ayat ini adalah Adam tidak menemukan pasangan yang sepadan dari jenis yang sama, yakni jenis manusia. Karena yang ada waktu itu hanya binatang saja. Itulah sebabnya nanti Tuhan menciptakan pasangan bagi dia, yakni Hawa, yang berasal dari jenis yang sama dengan dia, yakni jenis manusia. Bukan dari jenis kelamin yang sama dengan Adam. Nah, apa yang saya jelaskan ini ternyata sejalan dengan tafsir umum di dalam Islam. Dalam tafsir para ulama klasik seperti tafsir Ibnu Katsir dan tafsir Al-Tabari, frase min anfusikum aswajan, dari jenismu sendiri, pasangan-pasangan diartikan Allah menjadikan pasangan bagi manusia dari jenis manusia juga agar mereka bisa berketurunan. Nah, jika Allah menjadikan pasangan manusia dari jenis lain, misalnya hewan atau jin, maka tidak akan ada keserasian dalam dan keturunan. Nah, itu saya masih berikan penjelasan lebih jauh. Nah, lalu saya bilang begini. Jadi benar, konteks ayat itu erat hubungannya dengan melahirkan anak sebagai bagian dari tanda kebesaran Allah, dan karena itu mustahil ayat itu bermakna atau menyuruh adanya perkawinan sejenis dalam artian laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Lalu apa yang mau saya sampaikan ini? Sekali lagi saya katakan bahwa saya tidak dalam rangka membela Al-Quran atau membela Islam, tapi pada waktu kita mau menyerang sebuah ajaran, kita harus pastikan dulu bahwa memang ajarannya itu demikian adanya, sehingga yang kita serang memang adalah serangan yang tepat sasaran dan fair. Tapi kalau ajaran itu dan ayat itu tidak bermaksud demikian, lalu kita memahaminya sesuai pikiran kita, lalu kita menyerangnya, itulah yang dalam kesesatan berpikir disebut sebagai strawman. Ada banyak muslim yang model seperti itu, yang tidak memahami maksud ayat Alkitab Kristen, tapi menyerang secara membabi buta apa yang bahkan kita Kristen sendiri tidak percaya. Dan saya sendiri, dan saya berpikir debaters atau apologet Kristen tidak boleh meniru atau mempraktekkan secara sama model strawman seperti itu. Kalau itu yang terjadi, maka sebenarnya kita tidak sedang menyerang ajaran Islam, tapi kita sedang menyerang pikiran kita sendiri yang kita kira adalah ajaran Islam. Hal yang sama juga seharusnya berlaku bagi para muslim. Kalian harus memahami dulu apa yang kami maksudkan dengan sesuatu ajaran. Barulah kalian menyerang. Jika tidak, kalian sedang menyerang apa yang menjadi pikiran kalian sendiri. Bungkamlah sebuah kebenaran dengan kebenaran, bukan dengan kesalahpahaman, apalagi dengan fitnah. Ya. Nah, itu. Jadi itu sebenarnya adalah catatan kecil saya terhadap apa yang Edis lakukan. Tapi pada dasarnya, saya itu senang ini anak ini ya. Dan saya mendukung dia. Maksudnya saya dukung ini begini, bahwa sekian lama tuh Islam tuh hanya sibuk menyerang saja, lupa bertahan. Nah, biarlah Edis menyerang mereka dan mereka kerepotan bertahan. Walaupun saya melihat ada hal-hal yang salah dari Edis seperti itu. Juga bukan hanya itu, saya kadang-kadang ketika melihat Edis diserang dan dia harus menjawab dari sudut pandang iman Kristen, saya melihat ada beberapa kelemahan dan catatan. Ya, termasuk ada kesan bahwa ketika orang bertanya bahwa untuk selamat itu bagaimana, lalu Edis menjawab bahwa untuk selamat itu orang harus beriman kepada Yesus lalu harus berbuat baik. Padahal di dalam ajaran Injil yang sejati, berbuat baik itu tidak menjadi syarat keselamatan, tapi itu menjadi bukti iman. Syarat keselamatan hanyalah beriman kepada Yesus Kristus, dan kalau seseorang betul-betul beriman, maka iman itu pasti akan menghasilkan perbuatan. Jadi saya merasa anak ini perlu dibekali dan dilengkapi. Lalu ada satu orang teman saya di Belanda, itu yang kontak saya. Dia senang juga dengan Edis. Lalu dia meminta saya supaya kalau bisa backup Edis. Jadi Edis itu sudah bagus di dalam menyerang. Tapi dia perlu di backup di dalam
bertahan, terutama dalam pemahaman iman Kristen. Dan saya sangat senang itu. Nah, karena permintaan orang ini, lalu dia memberikan nomor Edis kepada saya. Jadi, dalam rangka untuk bisa memberi dukungan kepada Edis itulah saya yang berinisiatif pertama kali kontak Edis untuk kenalan. Ya, jadi saya akhirnya bahkan saya telepon dia, lalu saya perkenalkan saya Pendeta Esra. Tapi saya tidak ngomong bahwa saya uh, diminta untuk menolong dia. Tidak, saya hanya kenal saja dan saya bilang, ya kita sama-sama belajar. Apa yang saya bisa bantu akan saya bantu. Maksud saya begitu. Nah, jadi tanpa ada sedikit pun pandangan negatif, bahkan ingin menolong. Nah, terus muncul lagi, ya, tahu-tahu saya dikirimin banyak pertanyaan seputar apakah penyaliban Yesus itu adalah kehendak Allah, Bapa di surga, atau iblis. Lalu tapi saya belum tahu ini ada apa. Hanya ada orang pesan menurut Edis itu kehendak iblis. Nah, sebelum saya berespon apa-apa dan tidak tahu ada perkara apa-apa antara Edis dengan Pak Bom-Bom, tahu-tahu dalam acara kebaktian muncul pertanyaan seperti itu. Ya, saya menjawab apa adanya saja, ya, tanpa ada kaitan dengan debatnya Edis sama Pak Bom-Bom. Nah, setelah itu perkembangan demi perkembangan. Nah, tahu-tahu ya, saya berharap bahwa itu juga bisa memberikan masukan kepada Edis yang baik. Bahkan saudara lihat, kalau saudara lihat postingan kali lalu, di akhir postingan pun saya masih berdoa buat Edis. Ya, supaya Tuhan bisa pakai dia dengan lebih baik lagi, diberi kerendahan hati mau belajar. Juga untuk Edis juga, supaya Tuhan menolong dia bisa mendapatkan pengertian yang komplit dari dalam Alkitab, dan perjuangan dia juga di dalam bidang apologia. Tuhan boleh tolong pakai dia dengan segala kemampuan dia yang ada untuk bisa membuka mata orang untuk melihat jalan yang salah yang sedang ditempuh, dan mereka bisa menemukan jalan yang benar di dalam Kristus. Lengkapi dia dengan segala hal yang perlu, berikan kerendahan hati dan kemauan belajar, supaya makin hari Tuhan makin melengkapi dan pakai dia secara lebih heran. Berdoa juga untuk Pak Bom-Bom juga. Walaupun hamba tidak terlalu mengerti banyak tentang kontroversi yang terjadi, tetapi kiranya Tuhan juga berikan keteduhan hati dan bisa saling memahami, saling belajar satu sama lain untuk melengkapi pemahaman masing-masing. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan semuanya dalam tangan Tuhan, dan biarlah semua jadi untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Oke, baik. Terima kasih. Selamat malam. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Nah, tapi kali lalu Edis kontak saya per WA, dan dia menyatakan untuk mau mendiskusikan itu. Ya, mendiskusikan itu. Oke, saya terbuka. Maksud saya berpikir kalau mau mendiskusikan itu adalah untuk bisa memberikan pencerahan kepada dia, supaya dia tuh makin tajam. Jadi bukan hanya pintar dalam menyerang, tapi pintar dalam bertahan. Nah, tapi rupanya ya Edis ini tetap bertahan dengan pandangannya, walaupun sudah dikritik oleh banyak teman, terutama para teolog-teolog yang baik seperti Pak Deki, Pak Budi Asali, Pak Muriwali, dan teman-teman yang lain. Ya, tapi rupanya Edis tetap pada pandangannya dan tetap menolak itu adalah rencana dari Bapa Surgawi. Nah, karena itu beberapa hari yang lalu itu Edis memberikan pesan kepada saya, ya, per WA. Coba ya, supaya ya, itu mungkin WA itu saudara bisa lihat yang di dalam sudah ditampilkan oleh Pak Muriwali dan juga mungkin Pak Deki, ya. Saya kurang tahu kalau Pak Deki menampilkan screenshotnya, tapi screenshotnya intinya adalah bahwa dia mengajak untuk minta saya supaya mengajak Pak Muriwali dan Pak Deki untuk diskusi tentang hal ini. Tetapi rupanya dia kelihatannya sudah mempunyai anggapan bahwa pandangan kami salah, ya. Nah, ini ketika dia mengatakan begini, dia kirimkan saya link ini. Nah, terus dia bilang mohon baca
komentar-komentar ya Pak Esra. Semoga bisa mengakui kesalahan. Nah, kalau begitu, makanya saya lalu dia tambahkan, kalau ada waktu coba atur jadwal diskusi antara kita juga Pak Deki, Pak Muriwali. Kalau oke saya kirimkan link StreamYard ya. Maka saya tanya, mengakui kesalahan yang mana? Ya, nah, saya tentang suruh sampaikan kepada Pak Muriwali dan Pak Deki, saya bilang nanti saya sampaikan. Nah, jadi saya tanya, mengakui kesalahan yang mana? Dan Edis jawab dalam video, Pak Islam membuat diksi bahwa Allah Bapa merencanakan penyaliban. Diksi itu membuat kesimpulan bahwa Bapa dalang dari semuanya, termasuk dalang dari kejahatan. Nah, lalu saya jawab, memang itu pandangan saya dan saya yakini sebagai kebenaran. Jadi saya tidak perlu mengakui apa yang saya sendiri anggap sebagai kebenaran. Maksudnya tidak mengakui itu sebagai sebuah kesalahan. Ya, lalu dia bilang, boleh nanti kita bahas dalam dialog. Nah, saya berikan penjelasan tambahan soal tuduhan bahwa menganggap Allah dalam kejahatan. Saya bilang, itu menyentuh providensi dari Tuhan. Saya sendiri percaya Tuhan merencanakan dan menetapkan segala sesuatu. Tapi itu tidak pernah membuang tanggung jawab manusia, sehingga kesimpulannya bahwa Tuhan adalah dalang dari semua kejahatan menjadi tidak benar. Nah, lalu dia bilang, ya boleh saja. Lalu saya sampaikan, ini ada tantangan dari Pak Budi Asale nih. Ya, tantangan debat terhadap Edis TV, Sofiatul, Daniel Biantoro tentang prestasi lewat Zoom. Ya sudah, Edis tidak balas lagi. Nah, terhadap itulah yang saya sudah lanjutkan kepada Pak Muriwali dan Pak Deki Gadas. Dan kalau saudara lihat video mereka sudah kasih tahu ya bahwa kita tidak mau ya membuat kesan nanti bahwa kita 3 orang doktor teologi hanya untuk menghadapi pandangan Edis saja perlu dia dikeroyok. Kita tidak mau ada kesan begitu. Makanya kita berikan opsinya ya pilih salah satu di antara kami. Ya, mau Edis mau dialog atau diskusi atau mau debat, lawan saya boleh, lawan Pak Muriwali boleh, lawan Pak Diki juga boleh. Nah, tapi seperti tawaran dari Pak Muriwali. Tapi kalau mau bertiga juga boleh, ya bertiga juga boleh. Silakan Edis berpasangan dengan Sofiatul atau juga dengan Elia Miron. Nah, saya nggak tahu ya, Elia Miron ini apakah dia memang mempunyai pandangan seperti Edis seperti itu? Karena beberapa waktu yang lalu juga Elia WA saya, ya, dan uh, menyatakan bahwa pandangan saya itu ya benar. Nah, kalau dia menyatakan pandangan saya benar, tapi pada saat yang bersamaan, kalau dia seperti yang dikatakan tentang oleh Pak Muriwali bahwa boleh berpasangan dengan Elia Miron. Nah, saya jadi bertanya-tanya, apakah memang Elia memang punya pandangan persis seperti Edis atau bagaimana? Ya, tapi intinya adalah kalau mau kami bertiga, silakan datang dengan 3 orang. Atau kalau satu ya silakan pilih saja salah satu di antara kami. Toh bagi kami juga dunia berdebat ini bukan hal yang baru ya. Jauh sebelum banyak orang berdebat, saya sudah berdebat ya. Sebelum yang menyebut diri apologet ini muncul juga, saya sudah berdebat. Saya sama Pendeta Budi Asale sudah terjun langsung ke masjid-masjid untuk berdebat di sana. Jadi ini bukan hal baru dan bukan hal yang menakutkan bagi kami. Ya. Nah, karena itu silahkan pilih salah satu, kami pasti meladeninya. Ya, mau diskusikah atau mau debat juga boleh. Tapi tentukan dulu. Ya. Nah, tentu saja kami juga mau debat itu tidak bisa sembarangan masuk tanpa aturan. Ya, saya kalau ditawar ditantang debat oleh Islam juga saya nggak mau. Saya malas terus terang ya debat di apa ya TikTok dan lain sebagainya. Karena itu kalau Islam tantang debat itu saya selalu minta forum langsung ada aturannya apa, moderatornya bagaimana, supaya debatnya itu bermartabat dan tidak ada orang sembarang ngomong kayak debat kusir seperti itu. Semua orang punya hak yang sama, waktu yang sama, dan berlaku aturan yang sama di dalam berbicara. Nah, tapi tahu-tahu tadi pagi itu ya, ada WA dari Edis lagi. Ya, dia kasih link TikTok ini. Siang Pak, kasih StreamYard, itu linknya. Jadi dengan kata lain, lalu banyak orang yang kirim bahwa di TikTok itu dia menunggu kami. Bahkan nama saya, nama Pak Muriwali, nama Pak Deki juga disebut dan menunggu. Jadi kelihatannya pendukung-pendukungnya itu, ada yang mengatakan, oh lihat saja mereka nggak akan berani nongol.
Nah, saya teruskan itu ke Pak Muriwali dan juga Pak Deki, termasuk Pak Budi Asali juga. Ya, jadi pada dasarnya kami sama sekali tidak takut, tetapi harus ada kesepakatan dulu. Makanya ini saya balas ke Edis itu, ya bro, kalau mau diskusi atau debat, maka pertama kamu tentukan dulu, kamu mau diskusi atau debat dengan siapa? Di antara saya, Pak Deki, Pak Muriwali, atau Pak Budi Asali yang memang sudah nantang kamu. Tentukan dulu mau lawan siapa. Kedua, kalau sudah, maka harus disepakati bersama. Aturan-aturannya termasuk moderator. Kami tidak akan mau debat tanpa moderator. Ya, lalu sepakati dulu juga platformnya di mana. Karena kalau misalnya pakai TikTok, terus terang kalau saya tuh pakai TikTok, lalu TikTok orang ngomong-ngomong, ya dia ngomong, dia tepuk tangan sendiri, ya orang lain ngomong, dia kasih suara ketawa, dan lain sebagainya. Saya nggak suka kayak begitu. Itu yang saya dulu, saya terus terang tidak terlalu aktif di TikTok. Dan waktu saya debat dengan Suma dulu ya, tiba-tiba Suma ngomong, tahu-tahu ada tepuk tangan. Saya heran siapa tepuk tangan ini. Belakangan baru saya tahu bahwa itu adalah apa ya, fitur di TikTok yang bisa. Jadi saya bilang, oh, jadi ngomong sendiri lalu berikan tepuk tangan untuk diri sendiri kah atau bagaimana? Nah, saya nggak suka yang begitu. Jadi harus disepakati platform apa dan juga harus cari tempat yang netral. Jangan di tempat edis yang memang dia yang pegang dan itu ya tiap saat itu bisa terjadi segala macam hal yang kita tidak sukai. Ya, karena itulah perlu platform yang netral, yang sama-sama kita bisa lakukan dengan aturan yang jelas, siapa moderatornya. Tidak bisa tahu-tahu langsung ngirim link suruh kami masuk. Kami bukan pengangguran. Makanya saya bilang, kamu tidak bisa tentukan waktu sendiri di rumahmu, lalu kirim link pada kami untuk masuk. Kami bukan pengangguran yang selalu bisa kapan saja. Ya, dan bukan pendebat kusir tanpa aturan. Kalau mau debat yang resmi dan bermartabat, ini saya sertakan juga pesan suara dari Pak Deki yang pada prinsipnya sama. Ini suara Pak Deki nih ya. Ya, oke. Bikin kesepakatan dulu. Pada dasarnya oke untuk dialog itu. Dari kita bertiga silakan dia pilih salah satunya. Dia mau dengan siapa. Karena kita bukan pengangguran. Jadi kapan aja kita bisa ambil kamera kemudian ada di TikTok itu. Kalau dia pengangguran kan kapan aja dia bisa ada di TikTok itu. Atau ada di YouTube ya. Bikin kesepakatan dulu kapan tanggalnya, jamnya, rule-nya bagaimana. Apakah perlu ada moderator atau tidak. Kan begitu. Itu cara orang mau berdialog secara baik. Jangan dialog atau apa namanya debat adu jangkrik seperti yang dia lakukan di TikTok itu sampah itu. Kemudian kenapa kita harus pergi berdebat di channelnya dia? Jadi anak ini apakah dia mau jualan kita atau bagaimana? Kan kita mesti sepakatin itu semua, mau berdebat gunakan link yang mana dan lain sebagainya. Jadi jangan dia yang tentukan segala-galanya. Kita bukan pembantunya dia yang ngikut maunya dia. Dia itu bukan siapa-siapa. Ya, jadi itu kira-kira ya. Jadi responnya juga Pak Muriwali juga sudah berikan pesan pada saya. Sama saja kita punya, kami bertiga punya pandangan. Ya, jadi tadi ada yang kirimkan link menunggu dia di TikTok menunggu kami. Tapi kami tidak akan masuk karena kami bertiga ini juga bukan hanya pendeta, tapi kami juga dosen teologi yang harus mengajar, harus menyiapkan bahan pelajaran. Apalagi saya sendiri tidak aktif di TikTok, ya. Nah, jadi ya untuk Edis kami tidak takut untuk berdebat sama kamu. Tapi kamu kalau memang sungguh-sungguh mau berdebat, berdebatlah dengan aturan yang jelas. Kamu silakan sepakati. Mau memilih saya boleh, Pak Muriwali boleh, Pak Deki juga boleh. Apalagi Pak Budi Asali yang langsung menantang kamu itu. Kalau mau ya silakan aja dengan Pak Budi Asali juga, beliau sangat-sangat siap untuk itu. Kedua, ya sepakati lagi aturan-aturannya seperti apa, ya. Lalu pakai platform apa, ya. Nah itu disepakati. Kalau semua sudah oke, semua sudah ini ya, tidak ada yang akan lari. Ya, tidak akan ada yang lari. Karena poin tentang ini itu kami sangat yakin itu sangat kuat. Ya, karena itulah maka sekali lagi ini penjelasan terus terang Edis bahwa saya tuh kagum sama kamu. Tapi jadi saya melihat kamu tuh begini. Saya melihat kamu tuh seperti seorang Apolos yang ternyata ya sangat baik untuk dipakai Tuhan, tapi ternyata ada yang cacat di dalam pandangan kamu. Seperti Apolos yang punya kekurangan, makanya ada Priscilla dan Aquila itu yang memberikan dukungan atau memberikan masukan sehingga pada akhirnya
si Apolos itu menjadi lebih berguna bagi jemaat. Gitu kan? Jadi saya tuh mau mengambil posisi seperti Priscilla Aquila yang memberi dukungan kepada kamu. Nah, uh, karena itulah, maka sebenarnya saya enggan untuk konfrontasi langsung dengan kamu. Tapi kalau memang kamu yang mau buka front ini, ya, kamu yang bahkan menantang untuk hal ini, maka saya secara pribadi selalu siap. Tinggal diatur waktunya saja, ya. Kapan aturannya, saya siap meladeni kamu. Atau kalau tidak, silakan pilih teman-teman yang lain yang menurut saya juga sangat mumpuni di dalam ilmu teologi. Nah, itu saja penjelasan dan klarifikasi dari saya, sekaligus pesan buat Edith. Tapi kalau saya boleh sarankan, ya saya tuh senang sama kamu ya. Saya menyesal kalau kamu mengambil langkah semacam ini, karena kamu sebenarnya bisa jauh lebih berguna. Mengisi diri dengan pemahaman teologi yang baik, lalu kamu punya kemampuan menyerang yang bagus. Kalau dua hal itu bisa kamu padukan, itu kamu akan menjadi seorang Kristen yang sangat berguna bagi jemaat. Seperti Apolos dari Alexandria yang uh, ya saya tunjukkan ayatnya ya. Ya, lihat ayat 24 itu ya. Sementara itu datanglah ke Efesus seorang Yahudi yang bernama Apolos yang berasal dari Alexandria. Asal dari Alexandria itu sudah menentukan kualitasnya karena Alexandria itu adalah kota berpendidikan yang ada di Mesir yang didirikan oleh Alexander Agung, dan itu kota nomor 2 setelah Roma. Dan biasanya orang, kalau itu ada banyak sekolah teologi Yahudi di sana, dan kalau orang dari Alexandria biasanya orang berpendidikan. Lalu dia seorang yang fasih berbicara, logios dalam bahasa Yunaninya, itu artinya bukan hanya sekedar kemampuan berbicara dengan baik, tetapi juga mampu menyusun kata-katanya sistematis argumentatif. Lalu sangat mahir dalam soal-soal kitab suci. Nah, sangat mahir. Tapi dia telah menerima pengajaran dalam jalan Tuhan. Kata pengajaran katekemenos, katekisasi. Dalam jalan Tuhan itu istilah untuk Kristen. Lalu dia bicara juga, dia bersemangat. Dia berbicara, teliti mengajar. Ini orang hebat ini, si Apolos ini. Nah, tapi ada masalah. Ada kekurangan di dalam pemahaman dia. Nah, ayat 26, dia mulai mengajar dengan berani. Tapi setelah Priscilla Aquila mendengarnya, mereka membawa dia ke rumah mereka dan dengan teliti menjelaskan padanya jalan Allah. Tadi kita sudah bisa melihat bahwa si Apolos ini mengajar dengan teliti. Tapi rupanya ada yang masalah. Maka Priscilla Aquila itu dengan teliti lagi menjelaskannya. Nah, tapi Apolos ini juga dengan rendah hati. Dia pun orang hebat, tapi dia dengan rendah hati mau belajar dari orang kecil seperti Priscilla Aquila yang adalah teman Paulus yang pasti belajar lebih banyak. Nah, karena dia dengan rendah hati menerima inilah, ya makanya dia pada akhirnya menjadi berguna bagi banyak orang. Sangat berguna bagi orang percaya dalam bidang apologetika atau apologia ini. Nah, jadi sebenarnya saya nih lihat nih Edis nih, ya orang yang sangat potensial. Saya ingin memberi dukungan bagi dia. Tapi ya rupanya dia mengambil jalan yang lain dan ya merasa diri benar, tidak mau belajar, ya bahkan menantang untuk debat dan lain sebagainya. Ya sudah, apa boleh buat. Kalau memang Edis memilih jalan itu, ya saya siap ladeni saja. Nah, teman-teman juga karena itu ya silakan sekali lagi tentukan waktunya, ya sepakati waktunya, platformnya, aturannya, moderatornya, lalu kita mulai berdiskusi atau berdebat. Itu saja pesan dari saya. Semoga bermanfaat dan berguna. Ya, tapi sekali lagi Edis, sebagai hamba Tuhan, saya mau mengajak kamu belajarlah lebih banyak rendah hati karena ada banyak hal yang kamu belum tahu. Ya, karena itu butuh kerendahan hati untuk belajar. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya, haleluya, haleluya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Ibu dan Tuhan, ketemu lagi dengan saya Evangelis Avraham Effendi Usman. Bagaimana kabar Bapak Ibu semua? Tentu luar biasa. Yes, yes, wow. Kita itu sangat istimewa. Nah, saudaraku, para pencinta Yelhabage dan para pengikut Kristus yang setia, kita sudah sama-sama mendengar, menyaksikan apa yang disampaikan oleh Bapak Pendeta Esra Soro. Apa yang kita bisa ambil dari
penyampaian beliau Bapak Ibu, silahkan ditulis di kolom komentar dan mari kita pergunakan komentar kita dengan bijak. Jangan pernah kita menghujat satu sama yang lain, jangan pernah kita saling menyalahkan satu sama yang lain, jangan pernah kita saling menunjuk satu sama yang lain, tetapi mari kita saling memperlengkapi satu sama yang lain. Ketika ada yang kekurangan, mari kita tutupi kekurangan teman kita, kekurangan sahabat kita, kekurangan saudara kita, lebih-lebih lagi kekurangan kita di dalam pelayanan. Saya selalu ulang-ulang, kita dipanggil Tuhan bukan untuk saing-saingan, tapi kita dipanggil oleh Tuhan untuk melayani Dia, untuk bersaksi, untuk memberitakan Injil. Dan tidak ada di antara kita yang boleh bermegah diri di dalam pelayanan. Karena apa yang kita lakukan, itu semua karena Tuhan yang sudah memilih kita. Kalau Tuhan suatu saat tidak pilih kita Bapak Ibu, kita tidak akan dipakai oleh Tuhan. Dan Tuhan akan memakai orang lain lagi. Dan saya sangat teringat sekali dengan firman Tuhan ketika Yesus mengutus ke-70 murid lain. Dan mereka berhasil dalam pelayanan, berhasil dalam segala sesuatu di saat mereka lakukan ketika diutus oleh Yesus. Padahal Yesus mengutus ke-70 murid lain, mereka belum pernah ke tempat itu. Mereka belum pernah ke sana. Bahkan Yesus berkata di sana itu banyak serigala. Tapi kalian harus pergi ke sana. Lalu Yesus berkata, hati-hati, tulus dan cerdik. Cerdiklah kamu seperti ular, tuluslah kamu seperti merpati. Nah, kita melihat Bapak Ibu, setelah ke-70 murid tersebut yang diutus oleh Yesus, mereka kembali dan mereka melaporkan apa yang sudah mereka lakukan kepada Yesus. Mereka melaporkan pelayanan apa yang sudah mereka lakukan kepada Yesus. Dan mereka sangat berhasil dalam pelayanan. Ketika mereka diutus Bapak Ibu, mereka sangat berhasil. Bahkan setan-setan itu takluk di dalam nama Yesus ketika mereka memberikan kesaksian di hadapan Yesus. Mereka punya kuasa, mereka punya otoritas karena Yesus sendiri yang mengutus ke-70 murid tersebut. 70 murid lain kalau kata Alkitab Bapak Ibu. Lalu Yesus mengingatkan 70 murid ini yang melaporkan tentang pelayanan mereka. Bapak Ibu, mereka sangat bangga sekali dengan hasil yang sudah mereka capai dalam pelayanan selama mereka diutus oleh Yesus. Benar-benar mereka bangga sekali. Itu kita bisa lihat, kita bisa dapatkan bagaimana kebanggaan mereka dalam pelayanan ketika mereka pulang setelah diutus oleh Yesus. Kita bisa lihat cara mereka memberikan laporan kepada Yesus. Ya, sangat bangga sekali. Karena apa yang mereka lakukan itu benar-benar berhasil. Satu keberhasilan, satu pencapaian yang membuat mereka itu bangga dengan diri mereka. Ditambah lagi yang mengutus itu adalah Yesus Kristus Bapak Ibu. Nah, ada satu hal yang kita lihat ketika Yesus memberikan jawaban terhadap 70 murid yang diutus oleh Yesus ketika mereka memberikan laporan kepada Yesus. Apa kata Yesus Bapak Ibu? Janganlah bangga terhadap apa yang sudah kamu capai. Jangan bangga terhadap apa yang sudah kamu lakukan. Tetapi berbanggalah, berbahagialah karena namamu tertulis di kitabul hayat. Secara kedagingan Bapak Ibu pasti membuat kita bangga. Saya juga seperti itu. Ketika pelayanan di pedalaman bersama dengan Bang JDP Bapak Ibu. Lewat kita Tuhan memakai kita. Sehingga banyak mu'alaf di pedalaman itu kembali ke jalan yang benar. Banyak mu'alaf di pedalaman itu sadar. Dan mereka mau beribadah kepada Tuhan. Mereka mau didoakan. Mereka mau kembali. Itu membuat kita sangat bangga Bapak Ibu. Ya. Secara kemanusiaan itu sangat bangga karena apa yang kita inginkan itu tercapai. Buah pelayanan kita itu benar-benar bisa kita lihat. Nyata ada. Tetapi kita juga harus sadar, Yesus mengingatkan kita supaya jangan pernah berbangga dengan apa yang kamu lakukan, tetapi berbahagialah karena namamu tertulis di kitabul hayat, di buku kehidupan. Artinya Bapak Ibu, Yesus ingin memberikan pengajaran kepada kita supaya kita selalu rendah hati. Karena apa yang kita lakukan, itu semuanya campur tangan Tuhan di situ. Kalau Tuhan tidak campur tangan, sehebat apapun pengetahuan kita tentang Alkitab, sehebat apapun pelayanan kita, sehebat apapun penginjilan kita, tidak akan membuat orang bertobat.
Makanya Bapak Ibu, kita harus selalu punya kerendahan hati seperti yang disampaikan oleh Bapak Pendeta Esra Solo tadi. Harus ada kerendahan hati. Harus ada kerendahan hati. Dan ini kita semua Bapak Ibu, kita harus memiliki kerendahan hati. Seorang gembala harus punya rendah hati. Harus ada kerendahan hati. Kalau tidak ada kerendahan hati, sangat sulit dalam pelayanan, sangat sulit dalam pengembalaan, dan tidak mau menjumpai domba-domba yang digembalakannya, jemaat yang digembalakannya. Begitu juga seorang penginjil seperti saya, itu harus punya kerendahan hati. Saya harus siap ditegur, dan Bapak Ibu, saya banyak sekali ditegur oleh teman-teman, oleh mentor, oleh gembala saya sering sekali ditegur, saya sering sekali diberikan masukan-masukan oleh mereka, sehingga saya tetap berjalan Bapak Ibu. Dan Bapak Gembala saya sampai hari ini selalu mengingatkan saya, jaga sikap hati dan motivasimu dalam pelayanan. Jangan pernah lalai dan jangan pernah condong ke kanan, condong ke kiri. Jangan pernah terlalu melaju dan jangan pernah terlalu melambat. Tetap kamu berjalan di dalam Tuhan. Jaga sikap hati dan motivasimu dalam pelayanan. Tetap sungguh-sungguh dalam pelayanan. Tetap pergi mencari jiwa-jiwa. Tetap pergi untuk bersaksi. Tetap pergi untuk memberitakan Injil. Tetap pergi untuk menceritakan man huwa Yasua. Ini yang selalu dihimbau oleh Bapak Gembala saya dan oleh mentor saya Bapak Ibu. Kerendahan hati itu sangat penting sekali. Bapak Ibu, kalau kita melihat ini sepertinya tidak selesai-selesai dan belum selesai-selesai. Nah, Bapak Ibu bisa menilai sendiri, ya. Dan kita semua bisa menilai sendiri. Dan saya hanya bisa berpesan, jangan pernah kita mengidolakan seseorang. Ya, mari kita fokus kepada Yesus dengan cara kita membaca Alkitab, membaca Alkitab, membaca Alkitab. Kita harus punya kerendahan hati karena ada banyak sekali ayat Alkitab yang mengajarkan kepada kita semuanya supaya kita selalu rendah hati. Salah satunya di dalam kitab Yakobus 4 ayat 10. Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan dan Dia akan meninggikan kamu. Dalam Amsal 22 ayat 4 menyatakan ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Di dalam Filipi 2 ayat 3 sampai dengan ayat 4 mengimbau kepada kita semuanya, mengingatkan kita semuanya Bapak Ibu, jangan melakukan apapun karena kepentingan diri sendiri atau kesombongan, tetapi dengan sikap rendah hati, anggaplah orang lain lebih penting daripada dirimu sendiri. Nah, di dalam Amsal 29 ayat 23, siapa yang meninggikan diri akan direndahkan, tetapi siapa yang merendahkan diri akan ditinggikan. Di dalam Matius 18 ayat 4, siapapun yang merendahkan dirinya sama seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan surga. Dalam 1 Petrus 5 ayat yang kelima, demikian juga kamu hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang yang tua. Dan kamu sekalian, kenakanlah kerendahan hati seorang terhadap yang lain. Sebab Elohim menantang orang-orang yang congkak, menentang orang-orang yang sombong, tetapi mengaruniakan kasih karunia kepada orang yang rendah hati. Satu ayat lagi dalam Filipi 2 ayat 7, ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-7. Meskipun dalam rupa Elohim, ia tidak menganggap kesetaraan dengan Elohim itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama seperti manusia. Jadi saudaraku dikasih Tuhan, Yesus Kristus adalah benar-benar satu pribadi yang menjadi contoh, yang menjadi teladan kepada kita umat manusia, khususnya kepada kita orang-orang yang percaya dan terkhusus dan terkhusus Bapak Ibu, kepada kita para hamba Tuhan, kepada kita jemaat Tuhan, kepada kita para gembala, pendeta, penginjil, guru sekolah minggu, pemain musik, dan semua kita Bapak Ibu harus memiliki kerendahan hati dan kita bisa belajar kepada Yesus Kristus. Kita bisa melihat bagaimana kerendahan hati Yesus Kristus. Kalau kita sombong nanti kita akan dianggap sama dengan Lucifer, Hilal bin Sakhar. Hilal bin Sakhar pribadi yang sangat luar biasa hebat Bapak Ibu. Dahsyat luar biasa, itu Hilal bin Sakhar. Digambarkan di dalam Talmud Bapak Ibu ya. Di dalam Talmud dia juga digambarkan bagaimana kehebatan Hilal bin Sakhar ketika dia berjoget, ketika dia bergoyang saudara ya, ketika dia berjalan, bahkan ketika duduk dan diam saja, itu bisa menyenangkan hati Bapa kita di surga Bapak Ibu. Itu Hilal bin Sakhar. Dengan nama lain dia adalah Lucifer.
Dia duduk saja itu bisa menyenangkan hati Tuhan. Begitu hebat, dahsyat, luar biasanya Hilal bin Sakar. Tetapi satu yang tidak dia miliki, kerendahan hati. Kapan dia merasa tidak memiliki lagi kerendahan hati? Kapan dia merasa sombong? Ketika orang-orang seisi surga melihat kehebatan daripada seorang Hilal bin Sakar. Seluruh isi surga terpukau dengan Hilal bin Sakar, Bapak Ibu. Bukan saja Bapak di surga, tetapi seluruh isi surga terpukau melihat kehebatan Hilal bin Sakar. Lalu dia tanpa dia sadari, dia merasa dirinya sombong. Kerendahan hati tidak ada. Karena sudah lalai dengan pujian, sudah lalai dengan sorak-sorai, sudah lalai dengan tepuk tangan orang banyak, sudah lalai dengan pujian orang banyak, sudah lalai dengan support orang banyak, sudah lalai dengan dukungan orang banyak. Akhirnya Hilal bin Sakar merasa dirinya sombong, angkuh, dan dia ingin menyamakan dirinya dengan yang maha tinggi, dengan Bapa kita di surga. Dan Bapa di surga tahu apa yang direncanakan oleh Hilal bin Sakar. Langsung dia, Bapak Ibu, tidak ada tempat bagi dia di tempat yang sangat indah, yaitu Firdaus. Yaitu Firdaus. Surga. Tidak lagi tempat bagi dia. Karena Bapa di surga tahu apa yang ada di dalam hati Lucifer, Hilal bin Sakar. Orang lain tidak tahu, teman-temannya tidak tahu. Ya, orang-orang yang memujinya tidak tahu, Bapak Ibu. Kalau Hilal bin Sakar itu punya sifat kesombongan, ingin menyamakan dirinya dengan yang maha tinggi. Dalam hal ini adalah Bapa kita di surga, Bapa Yahweh. Tetapi Tuhan tahu apa yang ada di dalam hati dan pikirannya Lucifer, Hilal bin Sakar. Nah, ini dia, Bapak Ibu. Sehingga ketika dia ditegur, dia tidak terima. Bahkan dia membawa, Bapak Ibu, pengikutnya. Siapa yang mau mengikut dia? Oh, berbondong-bondong orang ikut dia, Bapak Ibu. Berbondong-bondong malaikat di surga ikut dia. Coba Bapak Ibu baca nantinya Alkitab. Dimulai semuanya dari kesombongan karena tidak ada kerendahan hati. Nah, oleh karena itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, para pencinta adalah bagian, mari kita terus belajar Alkitab. Fokus kita kepada Yesus. Betapa dahsyat hebatnya Yesus Kristus. Dia menjadi teladan bagi kita semuanya. Benar-benar dia menjadi teladan bagi kita. Jangankan kita, saudaraku, orang Kristen, orang Islam saja hari-hari ini itu suka membicarakan tentang Yesus. Itu orang Islam. Si Zumba, si Nandar, Yuniripa, Donditan, Kainama, Ipung, Bapak Ibu. Itu sudah lama sekali mereka sudah mualaf. Tapi tetap saja mereka suka sekali membicarakan tentang Yesus. Kemanapun mereka pergi, nama Yesus yang selalu mereka bawa, saudaraku. Jarang sekali kita melihat mereka membawa nama nabinya. Jarang sekali kita dengar dan kita lihat mereka membicarakan tentang nabinya, mengupas sejarah tentang nabinya, Bapak Ibu. Hanya Yesus yang mereka perdengarkan, yang keluar dari mulut bibir lidah mereka tiap saat, tiap waktu, tiap hari, Bapak Ibu. Nah, ini dia. Kenapa hanya nama Yesus tidak pernah mereka ceritakan tentang nabinya? Nanti saya akan buat video khusus. Kenapa mereka tidak pernah menceritakan tentang nabinya? Mereka lebih tertarik untuk menceritakan nama Yesus, Bapak Ibu. Saya kasih clue sedikit saja, Bapak Ibu, ya. Karena pada diri Yesus tidak ada celah sedikit pun. Tidak ditemukan kesalahan dan dosa sedikit pun, Bapak Ibu. Itu pada diri Yesus. Lalu bagaimana dengan... nanti saya akan bahas, saudaraku. Kenapa? Nama Yesus yang selalu mereka bicarakan. Mau dengan cara olok-olok mereka ceritakan. Mau cara baik-baik mereka ceritakan. Mau sambil tertawa mereka ceritakan. Yang jelas, Bapak Ibu, kemanapun dan dimanapun, dan dengan siapapun, nama Yesus yang selalu Donditan bawa-bawa. Nama nabinya, nama junjungannya tidak ada. Kenapa? Saya sudah kasih clue sedikit. Nanti kita akan membahasnya, saudaraku. Baik, Bapak Ibu dikasih Tuhan, jangan lupa doakan pelayanan yang kita lakukan nantinya bersama Denmark JDP. Pertengahan bulan Oktober ini, saudara, saya bersama Denmark JDP kembali ke misi pelayanan ke pedalaman Mentawai. Bapak Ibu dukung dalam doa, bawa dalam doa syafaat saudara semuanya, agar lewat pelayanan kita di pedalaman Mentawai,
anak-anak yang sudah dimualafkan bisa kembali ke jalan yang benar. Terima kasih. Shalom alaikum Bishop Hamasiah. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Yahweh Bishop Adonai Yesus Hamasiah. Waruah Kudus memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Salam Bertadin. Terima kasih.